Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di modifikasi S15. S15 ini bakal kita modif lagi karena gua itu pribadi lebih suka modif ternyata daripada bawa mobilnya. Dari kemarin juga jogrok gara-gara lagi corona gini. Komplek gue di lockdown, jadi keluar masuknya susah untuk pakai mobil ini. Tapi sekarang udah bisa sih. Dan di video kali ini modifikasi yang bakal kita lakuin, ada yang pertama gue mau ganti kap mesin Vertex. Abis itu bumper depan roket baninya nanti akan kita gedein lubangnya. Jadi kenapa digedein? Karena gue itu suka sama body kit Jepang untuk S15 kayak GP Sport atau Vertex Edge, Vertex Ridge. Dia lubangnya kiri kanannya tuh gede ya. Sementara kalau roket bani itu kalau kita lihat lubangnya bulat. Nah kemarin gue bikin renderannya kalau bulatannya digedein, dibikin jadi kayak body kit yang lain, jadinya lucu gitu. Kalau menurut selera gue sih gue demen yang ngeliatnya. Tapi nanti kita eksekusinya kita lihat nanti hasil gimana. Kalau emang nggak cocok pun ada bumper cadangan bisa dipakai lagi. Ya langsung aja kita kerjain yang pertama. Kap mesinnya udah datang tapi ada di bengkelnya Mas Vino Platinum. Jadi kita harus ke sana dulu sekalian mau fitting. Abis itu baru kita cat warna merah yang sama kayak body ini. Keren banget tasnya. Langsung aja kita OTW ke Mas Vino. Ya guys, sebenarnya sebelum video ini ada, gue udah ada beberapa kali modif ini mobil. Pertama ada cut off nih sekarang, udah nggak pakai kunci lagi, biar lebih nyaman. Habis itu lampu juga udah ganti jadi warna hitam, udah lebih keren lagi. Apa lagi ya? Oh mesin, nanti kita bahas lagi tentang mesin. Sekarang langsung aja kita jalan menuju ke Platinum sambil ngetes rem sih. Kan rem baru ganti ya kemarin di video yang GDX Altec. Dari yang pas ganti itu belum gue coba, baru sekali gue coba waktu itu OTW ke gedung DPR, diundang ke sana. Dan ini yang kedua kali nih. Kita lihat ya, sepakem apa remnya ini mobil. Lihat guys, kita udah di jalan dan saatnya kita coba remnya ya. Pakem banget sih, terutama rem tangannya, karena kalau kemarin kan sebenarnya gue udah BBK kan depannya, udah pakai kayak sport yang 8 pot. Kalau untuk depannya nggak begitu beda jauh. Untuk belakangnya nih, tadi gue udah coba rem tangan, kita coba lagi ya. Pakem banget. Karena tromol kan, jadi si rumahnya itu lebih baru dan bahannya mungkin lebih nempel ya. Jadi rem makin pakem, rem tangan pun juga makin pakem. Kayak udah enak banget ini mobil. Jadi karena 2JZT kencang, of course kita juga butuh rem yang kenceng juga. Udah perfect deh ini perpaduan antara mesin sama remnya. Cuman tetap bawah nggak boleh ugal. 12 seconds later. Alright guys, mobil udah sampai di tempatnya Mas Vino. Terakhir ini mobil di sini itu pas lagi ngecat semua white body-nya. Sekarang kita lagi mau fitting kap mesinnya. Dan lagi banyak banget mobil di sini. Ada mobilnya Mas Bronto S2000 lagi mau pasang body kit baru. Ini kap mesinnya. Lagi mau dicobain. Vertex Edge yang sebenarnya ini pasangannya untuk mobilnya Dipo ya, tapi karena roket bani nggak ngeluarin kap mesin untuk 15, jadi ya pilihannya ini doang dan emang keren banget sih. Kita lihat aja deh. Semoga ini langsung pas biar bisa langsung dicat. Oke guys, ini dia kap mesinnya, keren banget pas gue pasangin. Jadi emang kalau baru beli warnanya kayak gini, kayak waktu pas gue baru pertama kali beli roket bani warnanya kayak gini juga. Ntar bakal kita cat warna merah. Tapi ternyata kalau misalnya dikarbonin juga keren ya. Jadi sesuai sama lips di bawah, ini kan gue karbon semua. Apa warnanya gue bikin dua aja ya? Yang satu warna merah sesuai body, satu karbon. Jadi kalau misalnya bosen bisa ganti. Ya paling nanti ujungnya gitu sih. Jadi stay tune aja, nanti kita lihat prosesnya gimana. Oke guys, sekarang kita udah di rumah lagi. Dan sambil nungguin kap mesinnya ini jadi di Mas Vino, kita ngerjain yang bisa dulu. Yang pertama sebenarnya gue pengen ngebolongin bumper ya, tapi karena rada susah prosesnya,
harus copot bumper dulu, jadi kita kerjanya besok aja, udah sore. Sekarang kita pasang stiker aja nih. Gue pengen bikin stiker di atas ini, soalnya kaca S15 lumayan gede, jadi lumayan juga buat ngurangin cahaya masuk ke dalam. Ya kurang lebih kayak gini. Terus ada stiker garasi drift ya. Langsung aja kita kerjain. Stiker di kaca udah kepasang dan saatnya kita copot bumper depan. Tapi sekarang kita nggak bolongin doang, tapi gue mau copot kanat diffusernya ini. Semua karbon-karbon di mobil gue ini gue copot karena temen gue nawarin untuk dijadiin dry carbon semua. Jadi ya bakal kita copot semua dan dicetak pakai dry carbon. Ini kebetulan kan karbonnya karbon cetakan ya. Jadi ada fiber, di atasnya dikasih karbon. Sementara kalau dry carbon itu literally karbon semua dan pastinya lebih enteng dan lebih bagus sih. Kap mesinnya pun juga. Kemarin kan kap mesin warna merah doang kan. Nah, nanti kap mesinnya yang asli dibawa ke tempat karbon bakal dijadiin dry carbon juga. Bagian karbonnya udah kecopot semua, ini tinggal kita langsung bawa aja ke tempat dry karbonnya. Nah ini sebenarnya tuh belakangnya fiber tuh guys, dan ini jatuhnya namanya karbon lapis lah. Jadinya lumayan berat dan ya pokoknya sebenarnya bukan karbon banget ini. Yang wing belakang pun juga, ini juga masih gelombang banget tuh kalau kita lihat, tapi bakal dibikin rata. Kalau untuk bagian diffuser bawah, ini bagiannya udah bagus banget. Dan nyopotnya itu susah, harus copot semua bumper, jadi ntar aja. So sekarang langsung aja kita kirim barangnya, karbonnya ini, dan langsung kita bolongin aja nih si bumper depan. Ya sekarang kita di bengkel Platinum. Tadinya gue mau bolongin bumper depan sendiri, tapi kita bawa ke sini aja biar rapi. Percuma juga kalau misalnya gue ngerjain sendiri, nanti ujung-ujungnya bawa ke sini juga buat rapiin. Soalnya gue sekalian juga mau benerin retak-retak di bumper. Jadi kemarin banyak yang retak di bumper depan karena gesrot-gesrot kali ya. Dan sekalian gue mau ngecek kap mesin baru. Tadah, warna merah. Kita lihat yuk, lagi proses cat dan sekarang lagi masuk ke pernis. Ya guys, pernisnya udah kelar, 3 lapis, dan ternyata bagian sebelah sananya udah juga kemarin. Jadi tinggal bagian ini terakhir, so kita tinggal tunggu kering. Habis itu dipoles, langsung kita bawa ke rumah sekalian sama bumper, langsung kita pasang semua. Oke, kita kembali lagi di rumah. Kap mesin udah jadi tapi bumper belum, dan mumpung ada kap mesin doang, kita langsung kerjain aja, kita langsung pasang. Tapi nggak bisa langsung kita pasang karena kita harus bolongin dulu nih buat masang si kunciannya ini. Soalnya kap mesin gua udah nggak ada lock sistemnya, jadi benar-benar pakai ginian doang nih. Dan langsung aja kita bolongin, kita ukur dulu. Kita ukur pakai benang, terus spidol, ntar kita lihat aja gimana. Habis itu tinggal bolongin pakai bor hole. Segampang itu. Terus kita pasang nih, ini baru warna hitam. Easy. Langsung aja kita mulai. Oke guys, akhirnya kepasang juga kap mesin Vertex di S15 Rocket Bunny dan ternyata cocok banget. Walaupun bumper depannya belum kepasang jadi nggak begitu bisa ngeliat, tapi dengan ganti kap mesin tuh looks keseluruhan mobil jadi beda ya.
Ini lebih ada garis tegas, terus ada fan-nya di sini. Dan di bagian deket wiper itu dia lebih naik ke atas, bikin kap mesinnya ini lebih gagah nih. Dan kita lanjutnya besok bumper udah jadi, langsung kita pasang di sini, tapi karbonnya belum jadi. Jadi nanti kita polosan dulu deh. Akhirnya guys, selesai juga pasang kap mesin Vertex yang baru dengan bumper yang baru juga. Kelihatannya jadi beda banget ya. Kalau kemarin itu dengan pakai kanat, pakai diffuser karbon, jadi kelihatannya kayak mobil balap banget. Sekarang jadi kayak mobil kontes banget, yang ceper banget. Gila sih, ini bumper depan nempel guys. Tuh, tangan gue masuk sampai jari doang. Keren ya. Dan lubang barunya ini bikin mobil ini kelihatannya jadi beda banget. Mungkin karena biasanya kita ngeliat pakai kanat ya, jarang ngeliat polosan gini. Ditambah lubangnya jadi gede gini, kita ngeliatnya tuh jadi mobil yang beda, body kit yang beda, udah kayak Rocket Bunny V3 lah ibaratnya. Walaupun dari Rocket Bunny sendiri nggak ngeluarin, tapi ya kalau ngeluarin pun paling kurang lebih kayak gini. Karena Rocket Bunny yang baru tuh udah nggak ada lubang yang bulat, rata-rata lubangnya gede gini semua. Dan untuk kap mesin kita lihat ya. Ya kalau untuk kap mesin, menurut gue ini kap mesin terbaik untuk S15. Vertex emang the best banget kalau untuk bikin desain. Di Rocket Bunny aja cocok, apalagi di Vertex Edipo. Tapi tetap lebih keren mobil gue sih. Desain kap mesinnya pun juga simple banget. Lubangnya cuma di sini doang. Biasanya kan lebay-lebay gitu. Dan bagian sininya nih, kalau kita lihat dari dalam, kap mesinnya tuh jadi kerasanya tinggi, karena kan dia rada naik ke atas gitu. Dan karena kita pasang stiker ini, kalau dari dalam jadi kerasanya lebih sempit dan pandangan tuh jadi fokus ke depan gitu. Tuh, jadi bagian atasnya tuh jadi ini banget, jadi kecil banget. Dan kap mesin itu kelihatan tuh dari dalam. Ya overall gue sangat-sangat puas banget dengan modif kali ini, karena modifnya simple tapi outcome-nya, hasilnya tuh benar-benar bikin mobilnya jadi beda gitu. Dan kalau kita lihat karena belakang nggak pakai wing, jadi lebih lucu ya. Jadi lebih manis lah. Kalau kemarin tuh terlalu sangar. Tapi nanti bakal kita pasang lagi semua. Jadi insya Allah bulan depan semuanya udah jadi karbon-karbonannya, dari wing, kanart depan sampai kap mesin karbon. Nanti bakal jadi keren banget karena kemarin itu karbonnya karbon lapis doang. Kalau sekarang karbonnya karbon dry karbon. Jadi benar-benar karbonnya doang. Itu gue sangat-sangat penasaran banget sih nanti hasilnya gimana. Dan stay tune terus aja, mungkin bakal kita upload bulan depan video pemasangan karbonnya ini. Nanti kita juga bakal main ke pabrik karbonnya di Jogja. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.